Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hardines, NIM 8040190351 dan kelas 02 PS7. Saya di sini akan menjelaskan tentang cyberbullying dengan metode informing. Apa itu cyberbullying? Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ciri-ciri cyberbullying. Tidak ada kekerasan fisik. Antar pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaian menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan kasusnya juga melibatkan keanggotaan polisi dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negeri. Jenis cyberbullying di Indonesia. 1. Flaming. Terbakar. Tindakan seorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Kedua, yaitu harassment atau gangguan. Tindakan seorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks, jaring sosial, dan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. 3. Denigration atau pencemaran nama baik. Tindakan dilakukan secara sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet sehingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Cyberstalking atau tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. 5. Impersonation atau peniruan adalah tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. 6. Outing dan trickery atau outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia manapun, maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan trickery. Dampak cyberbullying. 1. Menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya banyak kasus bullying yang di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah. Kedua, perasaan dikucilkan lingkungan.
adalah cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, sebagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban, hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. 3. Kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh seorang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya, perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendapatkan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Tentunya pengaruh PTSD tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa, efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. 4. Depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Salah satu kasus cyberbullying menggempar di dunia yang dialami oleh Amanda Todd. Awalnya, Amanda mengenal seorang asing melalui internet ketika duduk di bangku SMP. Setelah berkomunikasi lama dan intens, sehingga akhirnya mereka dekat. Kenalannya ini membujuknya untuk mengirimkan video bugil. Akhirnya Amanda rela merekam dirinya melalui video cam dan menunjukkan payudaranya. Malangnya, ternyata orang asing tersebut mengambil foto topless Amanda dan mengajaknya live sex. Dirinya diancam akan dibunuh jika tidak menuruti permintaan orang tersebut. Anehnya, orang kenalan dari dunia maya mengetahui identitas Amanda. Penolakan gadis belia ini membuat foto-foto bugilnya disebarkan melalui internet. Foto Amanda pun menjadi buah bibir di sekolah, lingkungan rumah, dan keluarganya. Ia tak kuasa menahan depresi, takut hingga memutuskan bunuh diri. Cyberbullying memang kerap dianggap sepele, tetapi dapat menimbulkan efek yang fatal. Oleh karena itu, sebagai manusia cerdas, jangan mau melakukan bullying jenis ini. Alih-alih korban mengadu kepada kepolisian, dapat membuat Anda berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana. Sekian dari saya, terima kasih.